Aku aja sekarang kan. Oke. Mau ke bahasa dulu atau kita sweet dulu nih? Kayaknya sweet dulu ya. Sweet dulu ya. Oke. Yang menang pro. Terserah. Oh, bebas. Bebas yang menang bebas milih. Yang ya? menang yang milih. Oke. Oke. Yang menang memilih, oke? Oke. Pro. Pro. Apa itu? Topiknya adalah membangun relasi. Networking lagi istilahnya ya. Membangun relasi itu pro, ya bagusnya sih, memang penting dalam kehidupan. Untuk kita orang nih, contohnya nih, jumpa sama kawan lama. Oh, gimana kegiatan sekarang? Oh, ini. Contohnya, aku butuh ini loh, kamu mau nggak? Oke. Bisa jadi untung sama kita, bangun usaha bareng-bareng. Nah, gitu. Setuju nggak sama adanya itu? Nggak bisa nggak setuju, kampret, aku harus kontra ini. Masalahnya. Jadi kalau misalkan aku sih sebenarnya kalau misalkan dibilang kontra kan, ya karena memang aku orang introvert, pasti aku bilang kontra lah. Karena kayak gini jadi biasanya kalau orang-orang itu, orang-orang contohnya teman-teman lama kita, nggak semuanya bisa yang satu frekuensi sama kita gitu loh. Nah, kita nggak bisa membangun koneksi sama semua orang. Iya. Ya kan? Jadi apalagi kalau misalkan mungkin kalau kita pas kuliah, mungkin kita kan masih setara semua ini. Setara semua dalam artinya kan kita masih sama-sama kuliah kan. Nah, kalau misalkan yang menentukan itu sekarang itu kan pekerjaan. Nah, yang kuliah dari teman-teman kita yang sekarang itu kalau udah ada sedikit jabatannya, udah ada sedikit hartanya gitu. Udah nggak mau lagi membuat koneksi sama kawan-kawan lamanya yang nggak setara sama dia. Seperti? Nggak usah sebut merek. Bangke, jangan kau arahkan aku ke situ. Siapa tahu. Kau mau menggiring opini biar aku terjebak ini masukmu. Soalnya ada kawan. Ada, banyak. Nggak cuma satu, bangsat. Cuma yang paling bangsat itu yang dibilang aku manajer. Nggak perlu ngomong kan kita pun tahu. Gitu. Ya, atau ada yang bilang kalau dia tentara. Tentara? Yang aku bilang kuliah di USU itu ya? Oh. Salah, maksud. Aku nggak mau tahu ya kawan-kawannya. Jadi kalau ada yang merasa gitu. Intinya kalau soal introvert, lebih introvert aku sebenarnya daripada dia. Kalau soal berkawan kayak aku langsung milah kalau orangnya. Contohnya aku suka nggak suka, langsung kasih tahu aku nggak suka gitu. Tapi kalau dia beda, dia bisa ditutup. Kalau aku jangan tanya. Kalau udah nggak suka, aku ya pergi daripada menyakiti perasaan masing-masing, ya mending pergi aja. Jadi aku memang kalau misalkan untuk yang ini ya, membangun relasi ini, aku memang tetap bisa berteman sama semua orang, tapi nggak bisa jadi sahabat semua, gitu loh. Iya, tetap berteman, tapi ujung-ujungnya apa? Seperti yang di atas. Toksik juga memang kan. Memang sekarang itu kan seharusnya kalau kita zaman kita dulu lah, waktu SMP kita kalau ingat ada etika kita berteman kan? Ada etika kita berteman. Contohnya kayak mana bertamu ke rumahku, contohnya. Nyapa ortuku pastilah, atau buka itu yang harus. Ya udah. Nah sekarang orang-orang itu mau bersilaturahmi pun nggak beretika kadang-kadang etikanya itu yang nggak ada. Seperti contohnya lagi bilang ini gini lah, adalah kawan, jumpailah kawan. Yuk. Mau diajak apa makan? Yuk. Ajar memang. Sampai ke situ. Maksudnya kan etikanya enggak, maksudnya kita berbicara tentang etika loh. Iya, betul. Kan konsep etika itu di depan umum kan. Di depan umum kan. Iya. Maksudnya kan udah sebesar ini pun kita masih banyak orang-orang yang nggak tahu etika gitu loh. Jadi kan kalau kita membangun koneksi, nggak semuanya bisa sama semua orang. Iya, nggak semua sih sama memang. Cuman tergantung juga sih. Feeling itu bermain. Kalau kau berfeeling punya berteman sama dia, feelingku ini baik, ya udah temani aja. Karena feeling itu pasti benar, karena itu dari hatimu. Kalau berteman ya, kita bahas teman. Oke, kita sekarang berbicara tentang feeling Biasanya feeling orang yang benar itu karena dia orang yang tulus. Ya pasti. Kalau orang yang nggak tulus feelingnya itu selalu salah, semua ditemani. Iya, baru sok kenal, sok bilang, guys, oke lah, gini lah. Ya itu nggak lah. Bullshit kayak gitu. Gimana men? Gimana men? Sehat men? Udah lama gak jumpa. Apalagi ada nih kawan nih, baru 2 tahun gak jumpa. Sehat lah macam udah 50 tahun lah gak jumpa sama ini gitu. Rupanya masih di situ kan. Tapi ujung-ujungnya minta apa? Tes manis
Bangsa. Perlu dibayarin maksudnya. Oh, mengarah ke situ. Iya, makanya dibilang feeling itu kan nggak bagus. Itu kan nggak bagus tuh caranya itu. Mending langsung dibilang kita setengah-setengah ya gitu. Aku lebih suka kayak gitu langsung kata-kata. Jadi sebenarnya kalau ini setuju atau enggak sih sama membangun relasi yang Membangun Orang-orang. relasi tergantung, makanya bilang tadi feelingmu. Kalau kau cocok sama dia, jalankan. Nggak cocok, mundur menurut aku. Karena aku introvert, karena lebih sering kalau bisa aku kerjakan sendiri, kenapa harus dibantu orang Iya lain sih. gitu. Apalagi kalau misalkan membangun relasi Le, di kalangan orang-orang yang kita karyawan ya, karena kayak aku kan kerja di apa? Karyawan, Perusahaan kan? mantan karyawan. Ya, nah menurutmu Le, di tempatmu kerja lah gitu kan, banyak nggak orang-orang yang pengen membangun relasi sama bosnya dengan Banyak. cara yang menjilat? Nggak menjilat aja, mukanya ada 3. Oh, Biasanya- mukanya ada 3. Biasanya ada 2, ini 3. Oh, Kanan lebih kiri, berlebihan. kanan kiri bawah. Bangsat. Iya, itu Dikasih gimana tuh? bonus tuh. Gimana tuh? Kalau yang kayak gitu sih biasanya langsung menjauh aja sih kalau aku. Karena memang rezeki. Ya. Kalau dari rezeki kita pasti dapat gitu aja konsepnya kalau aku. Ya kan harus membangun relasi Le. Apalagi kan di tahap karyawan kan, itu kan harus Iya. semua dikawani kan kalau karyawan. Kita kawani kan. Cuman kalau yang terlalu toksik buat aja kita kawani. Gitu. Pantas kok keluar dari kerjaanmu kampret. Gampang aja kalau menurutmu nggak cocok kan. Karena kan yang buat hidup itu bisa rusak stres. Penyakit yang bisa menghancurkan hidup itu cuma stres. Oke, jadi maksudmu kamu mengarahkan aku untuk Jangan risau. oh jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Kalau aku memang orangnya freelance kan gitu. Iya sih. Mungkin ada banyak orang bilang, ada uangmu ya? Nggak usah kau tengok, ada duit kau atau enggak. Yang kau perlu kau lihat, hidup nggak harus sehari-hari gitu aja. Ya itu aja ya. Kalau nggak ada uang kan nggak hidup. Nah, kayak itulah Le. Jadi kan menurutku Le, jadi ini kan jadi beban apanya sama aku. Contohnya kalau misalkan aku keluar gitu ya kan, mau sama siapa, mau berbisnis dengan siapa atau mau pergi sama siapa, ini kan aku jadi bingung sebenarnya. Jadi Nah, kalau itu kau bingung kan cuma satu ya intinya. Berani apa enggaknya aja kan gitu. ya berani. Cuma masalahnya Le, oke aku jujur ini. Terkadang kalau zaman sekarang itu banyak ruginya aku rasa kalau berteman. Contohnya jadi kayak dulu kan Le kan istilahnya kayak misalkan aku datang ke rumahmu gitu. Iya. Ya enak-enak aja gitu, kita masak Indomie nggak masalah gitu Le. Jadi kan kalau sekarang orang-orang sekarang itu kalau misalkan nggak ada manfaatnya kau datang sama dia gitu, itu namanya bukan relasi kurang saya. Kalau zaman sekarang ini, ya contohnya lah aku lah datang ke rumahmu gini. Ya, Kalau itu- nggak ada manfaat darimu, aku nggak akan mau datang ke rumahmu. Konsepnya apa dulu? Teman apa sahabat? Ya, Soalnya teman sama sahabat beda kayak aku nih. Sahabat aku nih. Paling dekat kan ada 2 di Medan. Namanya Joe sama Jonah. ya, Kalau kami nih mau malam minggu jumpa nih, malam minggu sampai minggu bang nggak tidur gitu, kami buat bertiga. Contoh Oke. nih, mau makan daging kita gimana, kita beli mentah aja, bagi 3. mm-mm. Mau tuh masak 1 orang, Oke, pintar-pintar masak 1 orang. Minuman kita contohnya mau beli orang tua gitu kan, untuk malam Oh. mingguan aja, tapi di dalam kos nggak usah harus kelabing-kelabing, nggak usah. Minum masak bagi-bagi 3. Nggak ada, tapi kecuali nih, contohnya, nih tiba-tiba dapat rezeki, entah dari mana lah urusannya kan gitu. Dapatnya 2 juta contohnya, langsung dibilang, ayo makan-makan, itu nggak masalah. Tapi kalau cuma 300.000 ya dapatnya mau dibayar, kami nggak mau, tunggu ada di atas 1 juta. nah itu berarti levelnya kan udah beda Le. Itu kan Itu pakai kelas sahabat. itu level sahabat kan. Kalau kawan nggak, beda cerita. Oke lah. Jadi memang kalau sekarang pun Le, mencari seorang sahabat itu satu pun itu udah susah. Karena aku pernah dengan sahabat, aku ditipu bangsat. Oh, yang nempel-nempel itu. Enggak. Kau langsung tahu semua, jangan langsung kau spill semua bang. Oh, bukan. Nah, Yang itulah. marganya. Apa? Oh, bukan. Ya jadi gitu Le. Jadi kan kita kan masa sih seorang sahabat itu menyimpan rahasia dari sahabatnya kan gitu. Atau jangan-jangan dia pun malah menikung sahabatnya ini. Yang mana nih? Ada. Jadi kan yang nikung soalnya ada juga 2 sahabatmu kan? oke, nanti aja itu biar aja orang-orang yang tebak siapa orangnya kan. Tapi intinya gini, wanita yang mereka kenal nggak kenal wanita yang ku kenal. Ya, begitu. Jadi gini lah, kalau contohnya ada sahabatmu ya kan, udah red flag Lin, istilahnya kan udah nggak enak, udah toxic Lin, udah toxic kalau sahabatmu ini, gitu kan. Yang hancur kemarin ya? Ya hancur kemarin lah contohnya. Nah tapi dia ada niat untuk berubah ini. Masih mau nggak membangun relasi sama dia? Kalau aku nggak.
Kalau aku jangan kau tanya. Kalau aku orangnya kalau udah sekali nggak pas di hati ya udah nggak. Berarti nggak kau harus kontra dong berarti sama ini. Iya bedanya gini, relasi itu kan nggak ada keuntungan. Oke. Relasi itu kan ada keuntungan. Mm-mm. Orang maaf nih kita buat ke suku Cina. Kenapa tidak sih juga suku sih bangsa Cina? Rasis kau kampret. Bukan bangsa Cina. Kenapa mereka pintar-pintar dalam berusaha? Orang itu nengok ini ada untungnya, cengli-cengli, gas kan? Nggak ada istilah kau mau suku mana, mau apa. Yang penting kau mana menghasilkan cengli, ya udah gas kan. Cuan ya. Gitu. Berarti itu kalau relasi versi Untuk ya. teman. Untuk teman. Tapi kalau untuk sahabat yang dalam hati gini ya, Nggak ada- satu minuman ini bagi bertiga, contohnya sahabat kau ada 3 bagi bertiga, nggak ada istilah gitu. Artinya kau itu nggak pengen memanfaatkan sahabatmu lah kira-kira gitu kan? Enggak, saling membantu. Kau lagi butuh sesuatu, dibantu. Contohnya duit nggak punya, kita bantu tenaga. Kita bantu dengan kata, walaupun dengan kata-kata terkadang bilangnya, cuma kata-kata ya. Setidaknya kan yang kau pikirkan bisa lempeng, nggak cuma kau sendiri. Iya Lebih sih. enak loh daripada sama sahabat daripada saudara sendiri. Oh, kau mengarah ke situ. Iyalah kan gitu. Lebih enak sama sahabat sendiri dulu nih pas zaman kuliah belum nggak punya apa-apa. Yang selalu ngajak nongkrong itu sahabat antar jemput. Cuman dia nggak pernah bilang, "Le, isi minyak kita." Oke. Nggak ada gitu. Ada juga kemarin Le, mungkin dia nganggap aku sahabat ya kan? Tapi tunggu dulu, belum sampai di situ loh. Antar jemput, cuman dia nggak pernah bilang, "Le, nanti isi minyak kita ya." Tapi apa yang diminta ya? Kemudian hari, Oke. "Le, ada segini, kirim." Ada, langsung ada kata ada, nggak perlu keliling-keliling kita. Betul, nggak perlu pusing-pusing kan? Karena Tapi- udah tahu kan. Tapi ada juga kawanku Le, dia mungkin menganggap aku sahabatnya, ya kan? Mungkin dia butuh, contoh lah dia butuh rokok. Contoh ini contoh ya, contoh dia butuh rokok. Aku pula disuruh yang antar ke rumahnya, bangsat. Itu sahabat sama apa? Tapi tunggu dulu, rokoknya batangan atau bungkusan kan gitu? Ini masalahnya diminta sebungkus pula kampret. Sebungkus ya? Dan aku pula yang antar mintanya. Kau antar? Enggak sih. Karena itu namanya levelnya udah mau 4, kayak itu namanya bukan sahabat lagi. Cuman beda cerita ya, kalau dia contohnya. Kalau ada konsepnya sahabat, contohnya nih aku sama dia, contohnya aku bilang, "Le, antarkan dulu 10, nggak bisa aku gerak, sakit aku, kakiku bengkak entah kenapa." Kalau nggak digantarnya, berarti dia nggak sahabat. Gitu aja konsepnya, karena memang lagi kesusahan. Kecuali tadi dia nggak bisa jalan atau demam atau apa, nggak bisa kena angin katanya. Itu nggak dokter. susah, kampret. Nah itu Dia nggak lagi persoalannya. susah. Beda konsep. Dia cuma karena malas nyari uang aja terus dia pengen mengorbankan kawan-kawannya kan gitu kan. Nah, kalau malas nyari uang nggak urusan. Tapi Berarti nggak bisa tahan dia lah. iyalah. Jadi aku mau ngambil kesimpulan ini sekarang kan. Kalau memang perlu ada yang relasi kan. Konsepnya untuk relasi pasti. Ya. Aku sih memang harus ada konteksnya dulu. Kalau misalkan kita ingin berelasi, kita harus menengok juga orangnya kayak mana. Terus kan apalagi ini kalau misalkan di daerah di dalam ruang lingkup pekerjaan gitu. Kalau misalkan menurut aku sendiri nggak usah banyak-banyak kita mencari sahabat di ruang lingkup pekerjaan itu, karena nggak semua di ruang lingkup pekerjaan itu bisa jadikan sahabat. Karena semuanya kebanyakan itu orang-orang yang menjilat. Bukan sih sebenarnya konsepnya gini ya kalau menurut aku pekerjaan bukan karena menjilat. Terus Tapi semua orang yang bekerja itu pengen lebih dilihat di mata bosnya. ya terus itu namanya apa kalau bukan penjilat Le? Ya dalam arti gini. Masih pokoknya berprestasi gitu. memang nggak usah memang nggak ada tujuannya untuk berkawan di situ. Tujuannya di situ bersaing. Ya memang bersaing. Ya udah. Nah itu makanya. Tapi caranya berbeda-beda, makanya aku bilang sekarang, kok caranya mau apa? Mau cara malaikat, mau cara setan, Iya, gitu. itu makanya aku bilang. Contohnya kayak kan? di kerjamu, siapa contoh yang kayak jahatnya? Nggak ada bangsat. Nggak ada. Jangan kau jangan menggiring aku ke situ. Nggak ada. Nggak ada yang seperti di pikiranmu itu. Tapi di pikiranku mungkin ada. Berarti aku nggak mau nyebut. Oh, nggak mau sebut. Ya, jadi kan Bisa. oke lah, memang bisa lah kalau misalkan di dalam dunia pekerjaan. Tapi kalau aku ada tuh cewek dulu. gak usah sebut nama kan. Nggak sebut nama, Kita red cuman flag nanti. kerjaanku juga kan dulu belum nggak usah sebut tempat kerjanya biar dia nggak tahu. Dulu nih, contohnya mau ngambil kan kita sales nih dulu. Untuk mengambil job nih, kita mau jualan yang ini. Terus tiba-tiba datang nih supervisor. Datang nih cewek. Nih cewek, kita bahas cewek. Bang, aku aja, bang, jangan dia. Dengan ciri khas tangan ini harus di sini.
bang jangan dia. Physical touch. Nah itu dia. Makanya Ya, makanya kita bilang, oh ya udah, ambil aja bang. Gitu Ya. aja konsepnya. Jadi kalau teman-teman yang berusaha mencari sahabat di ruang lingkup pekerjaan itu, kuharapkan berhati-hati lah. Karena nggak 50-50 semua, lah. iya karena nggak semua bisa dijadikan sahabat di ruang lingkup pekerjaan, coy. 50-50. Karena itu memang itu dunia kita untuk bersaing, bukan untuk dunia kita di mana kita mencari sahabat. Enggak. Enggak, beda. Karena contohnya kalau misalkan sahabat, contohnya temanmu dalam pekerjaanmu itu dia pangkatnya lebih tinggi darimu di situ, bisa jadi kau jadi bawahannya yang bisa dimanfaatkan dia. Ini konteksnya memanfaatkan. Tapi kalau sahabatmu yang kau ajak ke tempat kerjamu beda cerita. Ya, betul, beda cerita itu. Pasti saling membantu kan? Iya. Pasti saling membantu itu. Contohnya gini, kayak aku dulu ada tuh, Pak sebutannya namanya Pardi. Masih Pardi. Oh, waktu dulu kan kerja yang gondrong tuh, gondrong tahu, 1000 tahu, soalnya. tahu. Dia kau ajak kerja di sini, yuk kerja. Kau belum kerja kan? Yuk kerja. Ayo katanya. Kirimkan aja, gue bilang dikirim jadi masuk. Contohnya ini kan jadi satu tempat, jadi aku yang monitor dia. Tapi intinya kalau aku udah dapat satu, nggak mau aku ambil kedua, kasih dulu dia satu. Nah, Sebaliknya pun setelah ada penempatannya dia dapat satu, dikasihnya aku satu. Nggak ada istilah mau makan, mau contohnya nggak ada mikir, lumayan lu cepet 50.000 sekali ngambil kan gitu. Iya. Logikanya. tapi kalau misalkan di tempat kerja aku yang dulu, ini cerita yang dulu ya kan? Oh dulu. Yang dulu bangsat, bukan yang sekarang ini. Yang sekarang ini aman Aman ya? Aman. Oh, baik-baik kan? Perusahaan besar. Iyalah. Iyalah. Aku dapat sesuatu kan dari pekerjaan kawan gue. jadi kayak gitulah. Jadi kalau misalkan ya kesimpulan dariku itu, kalau misalkan kita pengen berteman itu pengen membangun relasi, lihat-lihat dulu sama orangnya ya kan. Jadi membangun relasi ini nggak cukup cuma sekali dua kali ketemu. Cuma di satu sisi itu negatifnya, cuma di positifnya itu ya kita relasi itu yang mencari ilmu, gitu aja. Kalau contohnya kau kerja dimanapun ya kau harus berpikir bisa nanti jadi kayak gitu. Aku sampai sekarang berpikir cuman belum kejadian. Iya. Cuma udah pernah berjalan. Itu Kongli, Koling namanya, Koko Ling, namanya Ling. Dia ngajarin aku dulu usaha. Buat aja gini katanya. Aku buat tuh berhasil waktu kuliah. Cuma sayangnya Ya itu kalau yang pahit-pahitnya ada masalah ya. Ya itu Gitu. nanti ada next time kita bicarakan itu. Next time ya. Ya, oke lah mungkin. Oke. Itulah untuk yang konten yang ini. Untuk relasi ya. Tapi masih ada kita kan satu lagi topik kan kayaknya. Oh next time lah. Next time ya. Lanjut. Oke.